Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ahmudin dari kelas Entrepreneur semester 6 akan menjelaskan mode of entry dari PT Gajah Tunggal Tbk. Pada tahun 1951, PT Gajah Tunggal Tbk memulai produksi bannya dengan yang pertama ialah ban sepeda. Pada sejak itu, perusahaan bertumbuh menjadi produsen ban terpadu terbesar di Asia Tenggara. Kemudian perusahaan memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui produksi ban sepeda motor tahun 1971, diikuti oleh ban hias untuk mobil penumpang dan komersial di tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. Dan hingga pada bulan Mei 2024, Gajah Tunggal dan Michelin menandatangani perjanjian kerjasama yang dipusatkan pada produksi ban untuk mobil penumpang untuk pasar yang dilayani oleh Michelin di luar Indonesia dan kegiatan distribusi di Indonesia. Michelin juga memiliki 10% saham perusahaan pada akhir tahun 2009. Kemudian mode of entry dari PT Gajah Tunggal ialah trade related entry atau ekspor dan impor. Ekspornya, ekspor performance, perseroan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global. Pada fiskal year 23, penjualan ekspor perseroan mengalami penurunan sebesar 16,3% dibandingkan fiskal year 22 akibat menurunnya permintaan internasional, khususnya dalam konteks kondisi makroekonomi. PT Gajah Tunggal Tbk mengekspor produknya ke berbagai perusahaan dan distributor ban di seluruh dunia. Meskipun rincian spesifik mengenai perusahaan-perusahaan tertentu yang menjadi pelanggan mereka tidak selalu dipublikasikan secara terbuka. Berikut adalah beberapa contoh umum dari tipe perusahaan yang menjadi tujuan ekspor mereka. Yang pertama, ada perusahaan otomotif. Banyak produsen yang mobil besar yang menggunakan ban dari PT Gajah Tunggal untuk kendaraan mereka. Yang kedua adalah distributor ban global. PT Gajah Tunggal bekerja sama dengan distributor ban di berbagai negara yang mendistribusikan produk mereka ke pasar lokal. Yang ketiga ada retail ban. Toko-toko ban dan suku cadang otomotif di berbagai negara seringkali menjadi pelanggan tetap untuk produk-produk PT Gajah Tunggal. Yang keempat ada industri transportasi dan logistik. Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan logistik sering menggunakan ban komersial. Yang terakhir ada perusahaan pertambangan dan konstruksi. Ban untuk kendaraan berat dan industri seringkali diekspor ke perusahaan di sektor ini. Informasi lebih detail mengenai perusahaan spesifik bisa diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan atau publikasi resmi terkait kerjasama bisnis mereka pada laman web PT Gajah Tunggal. Kemudian ada import. Aktivitas impor perusahaan stabil dengan penjualan domestik meningkat sebesar 5,3% pada fiskal 23 dibandingkan fiskal year 22. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terus mempertahankan kehadiran pada domestik yang kuat. Dampak terhadap profitabilitas. Yang pertama, penurunan ekspor berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan. Namun, peningkatan penjualan dalam negeri dan peningkatan margin keuntungan karena penurunan biaya bahan baku dan kenaikan harga jual rata-rata telah membantu mengimbangi kerugian ini. EBITDA perusahaan meningkat dari IDR 1,441 miliar atau USD 97,8 juta dolar di fiskal year 22 menjadi IDR 2,799 miliar di fiskal year 23. Fluktuasi mata uang rupiah IDR menguat pada akhir fiskal year 23 dibandingkan fiskal year 22 sehingga menghasilkan keuntungan selisih kurs bagi perusahaan. Kemudian ada kos PT Gajah Tunggal Tbk. Yang pertama, harga penawaran dan dana yang dihimpun perusahaan go publik pada tahun 90-an dengan harga penawaran Rp5.500 dan menghimpun Rp110 miliar. Kedua, kapitalis pasar. Per Mei 2024, kapitalis pasar PT Gajah Tunggal Tbk sebesar Rp4,9 miliar. Kemudian ketiga, EBITDA. Pada semester pertama tahun 2016, perusahaan melaporkan EBITDA sebesar Rp1,163 miliar, meningkat dari Rp715 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Yang keempat ada margin kotor. Margin kotor perusahaan meningkat menjadi 24,2% pada semester pertama tahun 2016 dari 18,4% pada periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga menghasilkan margin operasional dan EBITDA yang lebih tinggi. Dan terakhir adalah laba bersih. Perseroan melaporkan laba bersih sebesar Rp534 miliar pada semester 1 2016, meningkat signifikan dibandingkan rugi bersih sebesar Rp351 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian ada benefit keuntungan PT Gajah Tunggal. Yang pertama ada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjaannya dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga menjamin cakup kesehatan dan pensiun yang komprehensif. Yang kedua ada medical check up. Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan untuk seluruh karyawan. Kemudian ada makan dan karyawan diberikan makanan yang membantu menjaga tingkat energi dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang keempat ada uang transportasi atau tunjangan perusahaan transportasi. Yang keintensif kehadiran. Perusahaan menawarkan insentif untuk kehadiran yang baik. Kemudian ada THR tunjangan hari raya. Karyawan menerima bonus pada acara khusus seperti hari raya yang merupakan budaya penting di Indonesia.
ada bonus akhir tahun, kemudian ada fasilitas olahraga, dan terakhir ada penghargaan masa kerja. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.